got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm the bitches on the line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kustelina Prasma Dewi dengan NIM 66. Dan perkenalkan nama saya Jessica Elsa Amanda dengan NIM 98. Perkenalkan nama saya Komaina Suryana dengan NIM 97. Dan saya Komang Celinanda dengan NIM 072. Perkenalkan nama saya Komang Bidayani dengan NIM 89. Baik, saya akan menjelaskan PPh pasal 21. Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong dan disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendahara, pemerintah, dana pensiun, badan pengusaha, dan penyelenggaraan kegiatan. Selanjutnya ada wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada penjabat negara, PNS, pegawai negeri, pegawai tetap, pegawai dengan status WPLN, tenaga lepas, penerima pensiun, penerima honorer, penerima upah. Baik, saya akan melanjutkan materi bukan wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada penjabat perwakilan diplomatik, bukan WNI, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua ada penjabat perwakilan organisasi internasional, bukan WNI, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya ada subjek pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada pegawai seperti PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberian kerja secara berkala. Yang kedua ada penerimaan pensiun, yang ketiga ada penerimaan honorer, yang keempat ada penerimaan upah, yang kelima ada orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Selain itu ada pengecualian subjek pajak. Yang pertama ada penjabat perwakilan diplomatik atau penjabat lain dari negara asing, orang-orang yang diperbentuk kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI, serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar pejabatnya. Yang kedua, ada penjabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban subjek pajak. Yang pertama, pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga dan permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak DN. Selanjutnya yang kedua, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final. Lanjut yang ketiga, apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, serta tunjangan. Selanjutnya yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantim, THR, gratifikasi, serta bonus. Yang ketiga, upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Selanjutnya yang keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. Yang kelima, gaji.
gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Yang keenam, penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai untuk pegawai. Yang kedua, bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggaraan jam sostek dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. Yang keempat, perusahaan, badan, BUD yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status WP atau DN yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima, pers, badan, BUD yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh OP dan status WP dan LN. Yang keenam, yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi sebagai pembayar gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan OP. Yang ketujuh, perusahaan, badan, BUD yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Yang ke-8, menyelenggarakan kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi, termasuk organisasi internal, perkumpulan OP serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WP, OP, DN berkenaan suatu kegiatan. Hak dan kewajiban pemotongan pajak PPh pasal 21. Kewajiban pemotongan pajak: yang pertama, mendaftarkan diri. Yang kedua, menghitung, memotong dan menyetorkan pajak. Yang ketiga, menghitung kembali PPh pasal 21 yang berhutang. Yang keempat, mengisi, mendatangi dan menyampaikan SPT. Dikecualikan SBG pemotongan pajak. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, organisasi internasional seperti IMF, ILO. Tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terhutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh. Selanjutnya, tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya 6 juta rupiah setahun atau 500 ribu rupiah sebulan. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya sebesar Rp432.000 setahun atau sebesar Rp36.000 sebulan. Lalu selanjutnya ada tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama itu ada tarif pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas PKP dari A. Pegawai tetap besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan PTKP. B. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP. Lalu C. Pegawai tidak tetap, pegawai dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Lalu yang terakhir, distributor perusahaan MLM atau direct selling
penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan. Yaitu rumusnya PPh pasal 21 sama dengan PKP dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Lalu yang kedua, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan bruto berupa A. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan takwin. Pada tahun 2009, beasiswa tidak menjadi objek PPh pasal 21. B. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama 1 tahun takwin. Lalu C. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 tahun takwin. Lalu D. Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang ketiga itu ada tarif 15% yang diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pengacara, akuntan, dokter, arsitek, notaris, penilai, aktuaris. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lainnya. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali 50% dikali 15%. Lalu tarif yang keempat, tarif 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi sebesar Rp132.000 dalam 1 bulan takwin dan tidak dibayarkan secara bulanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tarif PPh pasal 21 final. Yang pertama, uang pesangon atau uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dipotong PPh bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, atas jumlah penghasilan bruto senilai 25 juta atau kurang tidak dikenakan PPh. Yang kedua, atas jumlah di atas 25 juta diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Lapisan kena pajak sampai dengan 25 juta tarifnya 50%. Yang kedua, 50 juta sampai dengan 100 juta tarifnya 10%. Yang ketiga, senilai 100 juta sampai dengan 200 juta tarifnya 15%. Dan di atas 200 juta tarifnya 25%. Yang kedua, tarif 15% dan bersifat final diterapkan atau penghasilan bruto berupa honorium yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, atau Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan ke bawah dan TNI atau Polri berpangkat pembantu letu ke bawah atau ajun ISSP TK 1 ke bawah. PPh pasal 21 final sama dengan penghasilan bruto kali 15%. Yang ketiga, hadiah dan penghargaan perlombaan dipungut PPh final sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang keempat, honorium atau komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas di dinas luar asuransi dipungut PPh final 5% dari jumlah bruto. Saat berutang, pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai pemotongan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 UU PPh tersebut terutang pada akhir bulan. Dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. I'm in the car, I got 3 old guys on the block, bitches on my line,